tampilan video. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah sampai di sini. Saya mundur sedikit. Oke. Ya, kalau ingin mempercepat atau memperlambat tampilan video, mudah sekali Bapak Ibu. Kita tinggal klik saja video yang mau kita percepat atau perlambat. Kita tinggal klik saja videonya Bapak Ibu di tracknya. Kita klik video yang ingin kita percepat atau perlambat. Setelah kita klik, maka akan muncul menu-menu di sebelah kanan. Ya, maka akan muncul menu-menu di sebelah kanan. Ada di situ menu kecepatan, Bapak Ibu. Ada menu kecepatan, silahkan diklik saja. Dan di situ tinggal kita pilih kecepatannya, mau kita percepat menjadi 1,5 kali, atau kita percepat menjadi 2 kali, 2,5, atau yang lainnya. Jika kita ingin memperlambat, maka kita tinggal menggeser ke sebelah kiri dengan perlambatan 0,5 atau dengan perlambatan 0,125. Silakan Bapak Ibu untuk dicoba. Jika ini videonya ada sound-nya, maka sound-nya nanti akan terganggu, nggih Bapak Ibu. Misalnya videonya ada suara kita, maka suaranya jadi cepat, jadi nggak jelas. Nah, kalau suaranya mau dibisukan, di bawah ada menu, di bawah ada menu audio bisukan. Audio dibisukan. Kita aktifkan dengan menggeser tombolnya ke kanan. Nah, dengan menggeser tombol tersebut, maka audio dari video tersebut tidak ada. Dan hasilnya jadi seperti ini. Ini video yang tadi diperlambat 0,5. Nah, kalau mau dipercepat gimana? Diperlambat sampai detik 31, lalu dipercepat. Caranya adalah, Bapak Ibu, caranya kita klik videonya, setelah itu kita klik menu gunting. Kita klik menu gunting, setelah itu kita pilih bagi di playhead. Nah, setelah itu berarti videonya terpotong seperti ini. Dan di video yang durasi akhir, kita percepat dengan menu kecepatan dan percepat misalnya 1,5 kali. Nah, setelah itu dicentang. Hasil videonya jadinya seperti ini. Seperti video sinematik umumnya, ada yang pelan, ada yang cepat seperti ini. Oke, selamat mencoba Bapak Ibu. Silakan sambil dicoba percepat, perlambat Bapak Ibu. Ya. Video yang tadi perlambat tampilannya menjadi lebih lambat, kemudian yang percepat menjadi lebih cepat. Ini cocok sekali untuk video-video pembelajaran yang gambarnya itu bergeser, Bapak Ibu, seperti ini. Ya, silakan dicoba Bapak Ibu, percepat dan juga perlambat videonya. Silakan dipraktikkan. Dan yang mengalami kesulitan boleh ditanyakan. Percepat dan perlambat. Yang mau bertanya silakan ada Bapak Ibu. Oke, tidak ada ya? Oke, jika tidak ada, silakan untuk dilanjutkan, mempercepat dan memperlambatnya sampai sukses. Jika punya ide lagi, videonya bisa seperti ini enggak? Videonya bisa seperti ini tidak? Nah, silakan disampaikan Bapak Ibu. Ya, bisa dilanjut Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Nggih.
Oke, Bapak Ibu, setelah mempercepat dan juga memperlambat, bagaimana lalu untuk memasukkan logonya? Nah, kita mau belajar memasukkan logo. Bapak Ibu, untuk memasukkan logo, memasukkan teks, itu caranya hampir sama. Masuk ke menu lapisan atau layers. Memasukkan logo, memasukkan teks, memasukkan gambar, itu masuk ke menu lapisan atau layers. Caranya memasukkan logo dan gambar sama. Sekarang kita akan coba memasukkan logo sekolah Bapak Ibu juga boleh. Saya mau pakai logo rumah belajar. Caranya adalah seperti biasa, kita tentukan durasinya mau di detik berapa logo itu muncul. Nah, di sini saya mau di durasi ke-13. Jadi di durasi ke-13 itu nanti akan muncul logo di kanan atau kiri atas. Setelah durasinya sudah tepat, kita masukkan logonya dengan cara klik menu lapisan atau layers, kemudian pilih menu media, selanjutnya kita ambil logonya. Tadi sudah disimpan di mana logonya ya? Nah, kita masukkan logonya. Ya, logonya sudah ada Bapak Ibu. Nah, ini sama seperti tadi, pada saat kita memasukkan teks, bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Nah, silakan diatur dan ditempatkan di tempat yang diinginkan. Logonya PNG, Bapak Ibu, biar backgroundnya nanti lebih terlihat background aslinya, bukan background logonya. Ya, seperti ini Bapak Ibu, untuk logo sudah diperkecil, sudah digeser ke atas. Nah, kalau sudah tepat, kemudian kita tentukan durasi logonya. Kita lihat di timeline bawah. Di bawah ini, durasi logonya kita perpanjang, durasinya kita tarik ke belakang. Misalnya mau kita taruh sampai di akhir video di sini. Nah, kalau sudah, kita klik centang di pojok kanan atas. Untuk penempatan logo ini bisa dilakukan di akhir. Saat Bapak Ibu sudah selesai membuat video, tinggal memasukkan logo saja, tinggal ditarik durasinya dari awal sampai akhir. Jika kita putar, jadinya logonya muncul seperti yang ada di layar. Ya, mudah sekali Bapak Ibu untuk memasukkan logo hanya menggunakan lapisan, kemudian media. Stop. Oke. Silakan Bapak Ibu untuk lanjut mempraktikkan memasukkan logo. Pakai logo sekolah boleh. Menggunakan menu lapisan, kemudian media, terus dicari logonya di mana. Tadi saya menggunakan logo rumah belajar di folder video pembelajaran. Ya, kalau sudah logonya tinggal diatur besar kecilnya, ditaruh di kanan atau kiri, kemudian kita atur besar kecilnya juga. Jika sudah pas, tinggal kita atur durasinya dengan menarik durasi logonya, tinggal ditarik saja. Oke, Bapak Ibu, untuk memasukkan logo sudah selesai. Ini sama caranya kalau kita mau memasukkan gambar. Ya, Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Silakan.
Ya, adakah kesulitan Bapak Ibu? Tidak ada, nggih? Oke, kalau tidak ada saya lanjut nih Bapak Ibu. Oke, kita sekarang kita akan mempraktikkan memasukkan text sound atau audio yang berupa musik Bapak Ibu. Untuk video pembelajaran tidak wajib menggunakan background, tapi kalau mau menggunakan background silahkan. Yang penting volumenya tidak mengganggu penjelasan guru, oke Bapak Ibu? Jika volumenya mengganggu, maka nanti penjelasannya jadi kurang jelas. Contohnya di sini, untuk video ini, nah ini belum ada backgroundnya, kita tambahkan. Ini contoh tidak pakai background tidak apa-apa, nggih. Untuk video yang gambar sawah ini, kita coba tambahkan background dengan mengklik menu, pasti Bapak Ibu sudah tahu, yaitu menu audio. Ya, di sini ada beberapa musik yang Bapak Ibu bisa ambil, yang dari HP atau harus download dulu juga bisa. Atau mungkin Bapak Ibu mau ambil dari tokonya KinoMaster, download dulu juga bisa. Kita play dulu. Pakai ini ya Bapak Ibu. Ini hanya untuk contoh saja. Bapak Ibu boleh menggunakan yang lainnya. Oke. Ya. Misalnya mau pakai sound itu Bapak Ibu tinggal kita klik tanda plus, maka lagunya sudah ada di tracknya. Kalau sudah kita klik silang, nah selanjutnya kita play. Ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau terus kalau suaranya ingin jangan terlalu keras bagaimana? Nah, kita bisa atur suaranya Bapak Ibu sama seperti tadi kita mengatur suara rekaman kita. Tinggal kita klik saja di track bawah ini untuk musiknya kita klik, maka muncul menu-menu audio di sebelah kanan atas. Kita pilih menu yang gambar speaker. Nah, kita turunkan volumenya. Tadi 100% menjadi misal 53%. Kalau sudah kita klik centang, kemudian kita coba putar. Ya, seperti ini. Ini masih keras kalau ada suara kita penjelasan nanti terganggu bisa kita turunkan lagi volumenya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mempraktikkan mengubah menambahkan musik atau audio Bapak Ibu. Silakan. Dan jika ada yang kesulitan silakan langsung bertanya. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba. Ini ada efek-efeknya juga nanti dicoba nih Bapak Ibu. Ada efek berkumandang, mengubah suara, sama seperti tadi saat rekaman. Ya, ada kesulitan Bapak Ibu? Mengubah suara. Kalau tidak ada, saya lanjutkan, Gih. Oke, tidak ada. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Di sini tadi audio saya ingin yang di depan keras, nanti kemudian di tengah-tengah tidak terlalu keras. Bisa, Bapak Ibu? Caranya adalah audio kita di awal ini suaranya misalnya keras. Nah, saat
rekaman suara kita, rekaman suara guru itu masuk, ini di timelinenya di sini saat memasuki rekaman guru, maka saya ingin volume background musiknya itu lebih lebih kecil. Nah, caranya kita gunting volumenya, caranya mirip seperti yang tadi mengatur kecepatan, kita gunting volumenya dengan menu pangkas yang gambar gunting. Nah, kita pilih menu bagi di playhead. Oke, ini audionya sudah digunting. Nah, kalau sudah digunting, maka kita bisa mengatur audio yang di depan ini dengan yang di belakang volumenya berbeda. Misal, yang di depan ini saya mau pakai volumenya adalah 100%, sedangkan yang di belakang ini saya mau volumenya adalah 66%. Nah, maka jadinya suaranya seperti ini. Jadi saat suara kita masuk, penjelasan tanaman pangan. Maka di sini audionya sudah turun. Musiknya sudah turun. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini suaranya tidak terdengar, Gih, karena suara rekaman tadi double Vicon, double untuk suara Google Meet, jadi tidak terdengar di sini. Ya, untuk mengedit audio, Bapak Ibu, silakan dipraktekkan. Harus sampai sukses, Gih. Audionya, musik, apapun, silakan seadanya dulu boleh. Nanti yang praktik beneran dieksplor lagi. Volumenya silakan diatur. Di awal misalnya lebih keras, kemudian saat rekaman suara kita masuk, suara volume musiknya lebih tidak keras, lebih kecil volumenya. Ya, silakan sambil dipraktekkan dan jika ada kesulitan langsung ditanyakan oleh Ibu. Ya, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ya, Pak Nugroho mengangkat tangan. Silakan, Pak. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan. Eh, Kalau misalkan ngilangin green screen-nya itu gimana ya? Misalkan saya punya video, background saya hijau, terus saya mau hilangkan. Itu gimana, nggih? Ya, mohon maaf, Pak. Ini suaranya kurang terdengar karena mungkin HP-nya dekat laptop. Agak dijauhkan mungkin laptopnya atau HP-nya. Silakan kalau sudah dijauhkan. Ya, monggo, Pak. Jadi misalkan saya punya video, background-nya itu hijau kan, terus saya mau ganti background-nya, itu gimana nggih? Ngilangin green screen-nya itu loh, Bu. Oh iya, oke. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, saya menjauh karena saya khawatir tadi dari HP saya. Pak Nugroho itu selalu tanya di saat saya akan menjelaskan saat yang tepat. Oke. Bapak Ibu, tadi sudah mempraktikkan masukkan teks, memasukkan logo, memasukkan tulisan, transisi. Saya sebelum menyampaikan langsung ada yang tanya transisi. Iya, pas sekali mau transisi. Kemudian ini audio. Dan sekarang pas sekali Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan terkait yang tadi sudah dipraktikkan, kita selanjutnya akan mempraktikkan bagaimana mengubah video green screen. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nugroho. Setelah ini, Pak, untuk video green screen kita akan praktekkan. Jadi mengubah background seperti background kita, Bapak Ibu, di sini kalau pakai Google Meet atau Zoom kan pakai virtual background, tapi background apapun yang aslinya berwarna bisa dirubah. Tapi kalau untuk video editing menggunakan KineMaster, backgroundnya harus polos. Dan biasanya itu menggunakan background hijau agar mudah dihapus.
hijaunya. Ya, untuk mengubah background hijau setelah Bapak Ibu sudah sukses mempraktikkan ini. Bapak Ibu sudah sukses, G? Setelah ini soalnya kita mau mempraktikkan mengubah background hijau menjadi background yang kita inginkan. Ya, kalau sudah sukses Bapak Ibu bisa membuat proyek baru atau mau melanjutkan juga bisa. Bapak Ibu silahkan bisa membuat proyek baru. Kita akan mengubah background dari background hijau menjadi background yang kita inginkan. Nah, caranya Bapak Ibu mau melanjutkan boleh. Kalau saya di sini mau melanjutkan, jadi di sebelahnya ini durasinya saya samakan semua, mau saya lanjutkan di video berikutnya. Nah, kalau mau pakai proyek baru boleh, ini tinggal ditutup, kemudian pakai proyek baru. Ini saya mau melanjutkan, jadi di durasi 0034, di sini videonya sudah terhenti Bapak Ibu. Semuanya, logonya juga sudah stop, musiknya juga sudah dipotong di durasi tersebut. Saya mau mengirimkan contoh video green screen ke Bapak Ibu untuk nanti kita praktikkan, kita ganti backgroundnya sesuai dengan background yang diinginkan. Tadi sudah saya kirimkan contoh background, boleh menggunakan yang lainnya juga. Ya, saya cari Bapak Ibu. Ya, ini hanya contoh. Nanti Bapak Ibu boleh pakai yang ini atau pakai mungkin ada yang sudah pernah syuting pakai video sendiri. Saya kirim, nggih. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya sudah mengirim dua contoh video berbackground hijau dan akan kita rubah backgroundnya sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Penasaran? Yuk kita ikuti bersama. Jangan lupa Bapak Ibu silakan sambil dinikmati apa yang ada di depan Bapak Ibu, yang sambil ngunjuk ngopi boleh, ngeteh boleh, silakan. Silakan di-download dulu, lalu kita lanjutkan mengeditnya. Ya, sudah di-download semua videonya, Bapak Ibu? Kalau sudah, Sampun. ya, Bapak Ibu boleh melanjutkan yang tadi, boleh membuat proyek baru, nggih. Kalau mau proyek baru, caranya sama seperti tadi di awal, kita menggunakan proyek baru. Kalau mau melanjutkan, kita lanjutkan, pastikan timelinenya di sini sama semua, biar nanti tidak mengganggu, musiknya juga dipotong. Oke, baik Bapak Ibu, untuk mengubah background hijau menjadi background yang kita inginkan, caranya adalah yang pertama, untuk memasukkan ke menu ke track yang ada di bawah, yang track pertama itu kita masukkan backgroundnya. Jadi pertama kita masukkan background yang kita inginkan. Caranya adalah sama seperti tadi memasukkan video. Yang pertama klik menu media. Setelah itu kita cari background yang kita inginkan. Nah, saya mau menggunakan background misalnya adalah ini hanya contoh, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan background yang lainnya. Saya mau pakai yang ini misalnya. Oke, setelah diklik, tinggal kita silang. Nah,
Ternyata di sini backgroundnya Bapak Ibu kurang besar, ukurannya bukan 16:9. Nah, untuk mengakalinya, maka kita bisa gunakan menu lapisan, kemudian pilih backgroundnya. Tapi kali ini saya tidak akan menggunakan background ini, saya mau ganti saja. Itu untuk tips nanti, nggih. Supaya tidak bingung, saya mau cari background yang ukurannya sudah 16:9. Ini juga belum 16:9 karena di sebelah kanan kirinya masih hitam. Saya hapus. Saya cari yang lain. Oke, ini juga bukan. Ya, silakan Bapak Ibu pilih yang Bapak Ibu inginkan backgroundnya. Oke. Ya, Bapak Ibu, ternyata background-background yang kantor saya posting tadi ukurannya belum sesuai semua, nggih. Jadi nanti kita praktek untuk mengakalinya. Ya, saya mau pilih yang ini saja. Oke. Ini juga belum 16:9. Ini saja. Ya, Bapak Ibu, setelah backgroundnya sudah rapat di layar, di sebelah kanan dan kirinya sudah tidak ada hitam-hitamnya, artinya sudah penuh, nggih, memenuhi. Jadi backgroundnya ini sudah pas, sebelah kanan, kiri, atas, bawah sudah pas. Maka untuk memasukkan background ini sudah selesai, Bapak Ibu. Untuk durasi backgroundnya kita bisa tarik di belakang ini yang garis kuning, tepian kuning kita tinggal tarik untuk menambah durasi backgroundnya. Nah, ini baru background. Langkah selanjutnya kita masukkan video green screen kita. Caranya adalah seperti biasa, tempatkan di durasi yang kita inginkan. Nah, misalnya di durasi ini, durasi ke-34, saya mau memasukkan video green screen. Caranya mudah sekali. Ini dicentang dulu, di pojok kanan atasnya ada centang, kita centang. Oke. Untuk memasukkan video green screen caranya mudah sekali. Yang pertama, klik menu lapisan. Selanjutnya, setelah lapisan, kita pilih menu media. Kemudian kita pilih video green screen kita. Nah, di sini saya akan memilih video green screen-nya. Ya, dan sudah ada di layar videonya. Sudah ada di layar, tapi masih ada background hijaunya. Bagaimana cara menghilangkannya? Mudah sekali. Kita atur dulu Bapak Ibu, kita klik videonya sampai muncul strip-stripnya. Nah, setelah itu, sama seperti tadi kita mengatur logo, mengatur teks, kita atur ukuran videonya. Misalnya mau diperkecil atau diperbesar, atau Bapak Ibu bisa menggesernya ke kiri atau ke kanan. Nah, biasanya untuk menjelaskan tujuan pembelajaran mungkin tangannya seperti ini. Nah, atau yang lainnya monggo kekreatifan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau menempatkan di tengah, ukurannya saya perbesar, dan bagian perutnya Bapak Ibu, bagian bawah harus menempel seperti ini. Ya, Bapak Ibu untuk video green screen sekali lagi, sering saya melihat di bagian bawahnya gantung seperti ini. Kalau gantung lucu sekali pasti gitu Bapak Ibu. Nah, pas Bapak Ibu silakan untuk videonya bagian perut atau bagian bawahnya di sini ditempelkan agar tidak menggantung. Nah, ukurannya dipaskan, disesuaikan, tidak terlalu kecil. Misalnya kecil di tengah, padahal penjelasannya cuma guru saja, nggak ada gambar lain penjelasannya, maka terlalu kecil. Jadi saya mau, karena di sini nggak ada gambar-gambar, saya mau fokus ke orang saja seperti ini.
Kalau sudah kita rubah backgroundnya yang hijau dirubah. Kita sulap nih Bapak Ibu. Di sebelah kanan ada menu-menu untuk video. Nah, kita cari menu kunci chroma atau chroma key. Kita cari menu kunci chroma atau chroma key, kita klik. Setelah itu, kita aktifkan. Jadi tombol aktifkannya itu digeser ke kanan. Nah, otomatis di situ hilang untuk green screen-nya. Tapi orangnya kok jadi hilang warna kulitnya. Kita atur di bawah tombol aktifkan, kita geser ke kanan, kita geser ke kiri, sampai berapa persen, sampai sempurna gambarnya. Green screen-nya hilang, dan juga warna kulitnya kembali. Ini sangat penting Bapak Ibu, semakin bersih, semakin hilang green screen-nya, berarti editingnya semakin baik. Dan juga kualitas videonya baik. Ini tergantung juga dengan proses syuting. Jika syutingnya Bapak Ibu cerah, kemudian proses syutingnya tidak ada bayangan di belakangnya, maka untuk membersihkan green screen-nya lebih mudah. Kalau sudah, kita klik centang di pojok kanan atas. Sudah selesai. Ya, di sini video saya terpotong karena background saya kurang panjang. Tinggal dipanjangkan saja backgroundnya. Oke, seperti ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu, silakan untuk mempraktikkan bagaimana cara mengubah green screen menjadi background yang kita inginkan. Monggo Bapak Ibu. Seperti biasa, jika ada kesulitan, langsung saja Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan untuk pertanyaan bisa di kolom chat atau langsung saja bertanya Bapak Ibu, monggo. Ya, bagaimana Bapak Ibu sudah sukses memasukkan videonya? Sama persis seperti kita memasukkan logo, pakai menu media, kemudian lapisan, kemudian media. Lapisan, kemudian media. Kemudian dicari videonya, kalau sudah dicari, kemudian muncul di layar, kita paskan ukurannya, kita perbesar atau perkecil, kita geser. Setelah itu, kita buang backgroundnya dengan menu kunci chroma atau chroma key. Setelah itu, kita aktifkan kunci chromanya dan kita atur chromanya digeser berapa persen sampai hilang hijaunya, sampai bersih. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada kesulitan. Silakan jika ada yang kesulitan. Ya, sudah sukses Bapak Ibu semuanya?
Kalau sudah sukses, nanti kita lanjut memasukkan gambar. Caranya sama seperti memasukkan logo. Namun sebelumnya saya mau menutup dulu. Saya mau berkomunikasi lagi nih dengan Bapak Ibu. Saya mau mute dulu. Ya, Bapak Ibu, bagaimana? Oke, ya sudah saya jawabkan HP-nya, semoga tidak mengganggu suaranya. Bapak Ibu, bagaimana? Sudah sukseskah mengubah background-nya menggunakan kunci kroma? Jika belum, mari kita sukseskan bersama untuk mengubah background-nya. Pak Frans, bagaimana? Sudah sukses, Pak Frans? Sudah, Bu. Oke, mantap. Wano kenal terus Iwano ki. Ibu Yanuar, bagaimana Ibu Yanuar? Ya, mikrofonnya masih termute. Ya, sudah sukses Ibu Yanuar? Mau tanya untuk warna background hijau itu hijaunya harus hijau lumut itu atau boleh yang lain? Oke, good question. Ya, oke, pas sekali nih Ibu. Hijau botol mungkin atau gimana? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini yang bertanya kok selalu pas sekali apa yang akan disampaikan. Ya, untuk background sebenarnya warna apapun bisa, karena di situ di kunci kroma ada pilihan warnanya. Saat Bapak Ibu mengklik kunci kroma, ada pilihan warnanya. Nah, warna yang sering dipakai adalah hijau lumut, betul Bapak Ibu? Walaupun ada warna merah, ada warna kuning, dan warna yang lainnya. Kenapa warna yang sering dipakai itu hijau lumut? Karena lebih mudah untuk dihapus. Kenapa lebih mudah dihapus? Karena orang jarang memakai baju warna hijau lumut. Kemudian kalau dihapus hijaunya kan langsung hilang bersih. Kalau misalnya Ibu Yanuar menggunakan baju merah, shooting background-nya merah, otomatis kunci kromanya akan menghapus warna merah. Nanti background-nya hilang, bajunya juga ikut hilang. Jadi langsung tembus ke background. Atau mungkin mau pakai background warna hitam. Nah, kerudungnya hitam. Nanti saat pakai kunci kroma, jadinya kerudungnya tembus ke background. Seperti itu, Ibu. Jadi warna hijau lumut adalah warna the best untuk mengganti background. Seperti film-film di Indonesia ataupun di luar negeri, itu kan pakainya green screen semua, film-film yang efek-efek. Karena lebih mudah dan jarang dipakai untuk baju. Jadi kalau yang seragaman, punya seragam hijau, mau buat syuting background-nya kalau mau diganti, berarti jangan pakai baju hijau. Oke, Bapak Ibu? Oh ya, tambahan juga, ini pernah ada yang syuting, background-nya pakai hijau green screen, kerudungnya itu motif ada hijau-hijaunya sedikit. Nah, kembang-kembang, bunga-bunga, tapi ada hijaunya sedikit, jadinya bolong, Ibu. Kerudung yang hijau kan otomatis kena kunci kroma, jadi bolong tembus ke background. Jadi hindari warna yang mirip hijau lumut. Kalau mau pakai background hijau lumut. Ya, seperti itu Ibu Yanuar. Ya Bu, terima kasih. Ya, untuk berikutnya ada pertanyaan lagi, Ibu Bapak? Sudah
sudah ada yang punya ide, saya mau videonya green screen. Nanti dilanjut dengan video anak sedang mempraktikkan sesuatu, saya rekam. Nah, silakan yang punya ide nanti dituangkan dalam naskah atau storyline, kemudian tinggal dikumpulkan aset-asetnya yang mau dipakai, kemudian syuting, dan terakhir editing. Ya, ada pertanyaan lain atau tidak, Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke proses cutting, Bapak Ibu. Memasukkan gambar lalu cutting. Memasukkan gambar lalu cutting. Nah, tadi saya sudah mengirim ada gambar lemari laci atau lemari besi, ada gambar folder, ada juga gambar hanging folder sama folder map ya, hanging map sama folder. Bapak Ibu silahkan coba dipraktikkan untuk memasukkan gambar-gambar tersebut di video. Caranya sama seperti memasukkan logo rumah belajar tadi. Bapak Ibu mari coba praktikkan untuk memasukkan gambar. Tadi yang saya kirim contohnya adalah hanging map sama gambar lemari laci. Ini untuk jurusan kearsipan ini Bapak Ibu. Kemudian ada juga gambar folder. Kalau mau pakai gambar lain boleh Bapak Ibu. Yang jurusan otomotif mau memasukkan motor juga boleh. Silahkan mempraktikkan gambar tersebut. Karena videonya belum ada yang menjelaskan hal tersebut, jadi pakai video yang tadi saya nggak apa-apa, yang penting ditambah gambar. Mari kita praktikkan bersama Bapak Ibu, tidak perlu menunggu saya, langsung dipraktikkan juga bisa. Saya ambil HP dulu Bapak Ibu. Tidak ada suaranya, Bu. Ya, mohon maaf. Terlalu bersemangat, jadi suaranya volumenya lupa. Tadi nggak diklik mikrofonnya. Oke, Bapak Ibu, ini saya sudah mencoba memasukkan. Yang pertama adalah lemari laci ini. Nah,
Ini contoh misalnya saya sedang menjelaskan kearsipan. Ini untuk menyimpan arsip kita bisa simpan di memori. Yang di dalamnya ada juga hanging map. Nah, Bapak Ibu bisa melanjutkan gambarnya hanging map. Nah, lalu mau dilanjutkan lagi di durasi sebelahnya, tinggal kita geser di durasi ini. Nah, kita masukkan gambar lagi, kita klik lapisan, kita klik media, lalu dicari misalnya gambar folder. Nah, kita geser ke kanan lagi, kita atur ukurannya yang hampir sama dengan tadi. Sudah selesai, seperti ini jadinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini durasinya diatur sendiri, mau tiga-tiganya muncul juga bisa Bapak Ibu. Mau tiga-tiganya muncul juga bisa, durasinya yang panjang semua misalnya. Silahkan Bapak Ibu dicoba diutak-atik, nggih. Ini durasinya saya panjangkan semua karena saya ingin tiga-tiganya muncul. Nah, ini juga bisa seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nanti diatur yang menarik, nggih. Jadi saya berantakan, nanti Bapak Ibu bisa mengatur yang menarik. Kalau mau menambahkan gambar seperti ini, usahakan background-nya yang polos, tidak background yang rame, biar fokus ke gambarnya. Atau mungkin kita perkecil orangnya juga bisa. Orangnya diperkecil, biar anak-anak fokus ke gambarnya. Nah, ini contoh. Pokoknya digeser, geser, geser, geser semenarik mungkin. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadinya seperti ini. Ya, jadi tiga-tiganya muncul. Oke, ini di sini pengaturannya, nggih, Bapak Ibu. Durasinya kalau mau sama persis berarti panjangnya sama. Kalau mau durasinya beda tinggal ditarik, dipanjangkan atau dikurangi. Ya, itu untuk menambahkan gambar sama persis dengan menambahkan logo, caranya sama. Silakan Bapak Ibu sambil dipraktikkan, mau menambahkan gambar apapun boleh. Ini gambar kalau ambil di internet yang background gambarnya hilang sekali lagi dengan format PNG. Ibu Bapak sudah bisa nggih untuk menghilangkan background gambar agar PNG? Sampun nggih Pak Nugroho? Mengangguk berarti sudah. Oke, jadi untuk mempermudah dan mempercepat editing kita, kita siapkan dulu gambarnya. Saya mau pakai gambar misalnya tanaman padi, tanaman jagung, tanaman apalagi ya, tanaman umbi-umbian, atau mungkin laci, map folder, atau gambar motor, gambar bagian-bagian dari motor. Cari dulu gambarnya, hapus background-nya menggunakan remove background agar nanti lebih menarik. Kecuali kalau background gambar tersebut, background-nya menarik, maka nggak usah dihapus, tidak apa-apa. Kalau ini background-nya tadi aslinya tidak menarik, jadi saya hapus background-nya. Oke, silakan Bapak Ibu dieksplor. Ini sampai sini, nanti orangnya ditengahkan lagi juga bisa Bapak Ibu. Oke, bagi yang sudah saya lanjut, G. Ini misalnya saya menjelaskan map folder. Nah, sudah sampai sini. Nah, orangnya mau dipindah lagi ke tengah. Bisa Bapak Ibu? Kita klik dulu videonya, video orangnya. Nah, video orangnya ya Bapak Ibu, video orangnya sampai muncul muncul strip. Lalu kita gunting. Nah, kemudian kita pilih menu bagi playhead sama seperti kita menggunting suara. Setelah itu
videonya otomatis sudah tergunting dan video yang di bagian akhir ini kita taruh di tengah, ukurannya besar. Nah, hasilnya seperti apa? Seperti ini. Ini orangnya kecil. Ini orangnya besar. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi video itu bisa digunting, suara itu bisa digunting. Oke, silakan sambil dipraktikan dan jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Ya, untuk mengubah background, Bapak Ibu bisa menggunakan remove.background, remove.bg. Ya, ada yang mengangkat tangan. Silakan langsung saja aktifkan mikrofonnya, Bapak Ibu. Yang tadi mengangkat tangan, silakan. Oke, ini untuk memotong sudah. Setelah ini kita akan praktik satu lagi ini yang penting sekali. Belum ada yang menanyakan ini, kira-kira praktik apa ya? Ya, Bapak Ibu masih ada satu praktik lagi. Pak Heri Kus, silakan Pak Heri mengangkat tangan. Pak Heri silakan untuk bertanya karena tadi mengangkat tangan. Maaf, bertanya Bu. Ya, silakan Pak Heri. Maaf, ketunjuk Bu. Oke. Ya, Bapak Ibu yang lain, jika ada yang kesulitan, silakan bertanya atau yang sudah sukses, silakan share ke sebelahnya. Ini tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Ini editing dasar ya Bapak Ibu, tapi sudah mencakup semuanya. Nanti tinggal dieksplor lebih jauh lagi agar video Bapak Ibu yang dihasilkan keren dan mantap. Oke. Saya ingin lihat dulu ini Bapak Ibu, apakah background, saya ingin lihat tampilan HP Bapak Ibu, mohon maaf, saya ingin lihat tampilan HP Bapak Ibu yang backgroundnya sudah diganti dan sudah ada tampilan tambahan gambar. Seperti yang saya tunjukkan di layar, backgroundnya diganti dan juga ada tampilan tambahan gambar. Saya ingin melihat Bapak Ibu. Yang pertama, Ibu Eka ini kayaknya sudah siap, Bu Eka. Oke, terima kasih Bu Eka. Thank you. Kemudian Ibu Iva, sudah sukses Ibu Iva? Ya, masih di mute. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya Ibu Isti. Halo Bu Isti. Iya Bu, sudah. Oh, sudah. Ya, matur nuwun. Oke, mantap Bu Isti. Selanjutnya Pak Nugroho. Ini kayaknya sudah render ini Pak Nugroho ini. Bagaimana Pak Nugroho? Iya Bu, sudah. Sudah bisa mengubah background, nggih? Sudah. Oke. Ya, Bapak Ibu, jika sudah, kita lanjut, nggih. Tinggal satu lagi yang belum kita praktekkan, yaitu cutting atau memotong. Walaupun dari tadi kita sudah praktik memotong juga. Nah, bagaimana untuk memotong video? Ya, mohon untuk di-mute sebentar, Bapak Ibu. Gunmu mak. Ya, Pak Nugroho, Nun Sewu, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan memotong video karena kenapa sih harus praktik ini? Karena kadang kita syuting di bagian akhir ada yang tidak penting tapi ke bawah videonya, atau di bagian awal kita belum siap tapi ke bawah videonya. Tapi lebih baik Bapak Ibu kalau mau syuting lebih baik
kalau salah diulang lagi dari depan daripada Bapak Ibu memotong di editing seperti ini. Nanti hasilnya biasanya terpotong kurang maksimal. Kalau salah di tengah itu dipotong jadinya kan kurang maksimal. Lebih baik saat syuting kalau ada yang salah kata-kata di tengah langsung dihapus saja. Syuting lagi. Oke, untuk memotong video pembelajaran, saya punya contoh video yang salah. Saya punya contoh video yang salah yang sudah tadi saya kirim. Jadi saya mau pakai video tersebut. Caranya, mari Bapak Ibu masukkan satu video saya yang selain ini, yang selain perkenalan, kita masukkan videonya. Kita masukkan videonya yang salah. Saya mau ganti background nih Bapak Ibu. Saya mau pakai background yang lain. Caranya sama seperti tadi. Kita pilih menu media. Kemudian cari backgroundnya. Dicari background yang diinginkan. Nah, misalnya mau background bengkel motor ini. Ternyata backgroundnya kurang lebar. Nah, ini kita mau mempraktekkan. Saya suka background ini, tapi backgroundnya kurang lebar. Bagaimana mengakalinya? Caranya adalah, Bapak Ibu, jadi background motor ini kan kurang lebar. Nah, kita pakai untuk alas dulu, alas gambar. Kita perbesar di sini. Nah, setelah background ini yang kurang lebar ini kita tempatkan di track yang pertama, kita klik centang. Nah, kita gunakan menu lapisan. Kita gunakan menu lapisan, kemudian media, kemudian kita pakai background yang kita inginkan yang ukurannya masih kecil. Nah, ini sudah muncul, tinggal kita tarik sesuai ukuran layarnya, harus penuh. Tidak boleh seperti ini Bapak Ibu, karena ini kanan kirinya hitam, jadi harus penuh, tidak ada hitam-hitamnya. Nah, ini untuk mengakali background yang ukurannya tidak penuh, tempatkan di lapisan. Kalau sudah, kita tarik durasinya. Oke, ini kita tarik durasinya. Nah, kemudian kita play. Ya, maka background-nya ini sudah penuh di layar. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk memakai background yang belum penuh di layar, tempatkan di lapisan. Nah, tempatkan di lapisan Bapak Ibu. Oke. Lanjut nih Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah background-nya jadi, Bapak Ibu, silahkan masukkan videonya. Nah, silahkan masukkan videonya. Oke. Kita masukkan videonya, lapisan, media, videonya. Nah, video yang satunya, yang salah. Yang durasinya 29 detik. Nah, ini sama seperti tadi, Ibu, dipaskan. Lalu kita hilangkan hijaunya dengan kunci chroma, kita paskan. Nah, saya mau tempatkan di sini. Nah, kalau sudah kita play, nah kita dengarkan kata-kata yang salah. Kita dengarkan kata-kata yang salah, lalu kita stop dan kita gunting. Ya, di situ saya mengatakan tetapi, tapi tidak lancar. Oke, saya ulangi, nggih. Iya, kita potong nggih dari yang kata tetapi dihapus. Nah, oke-nya kita ambil. Ya, susahnya memotong seperti ini Bapak Ibu. Harus benar-benar detail dipotongnya. Makanya lebih baik syutingnya kalau salah diulang lagi. Ya.
Saya mau motong dari sini. Jadi di durasi ini Bapak Ibu nanti akan dipotong dari detik awal sampai detik yang sedang saya play ini Bapak Ibu. Yang tadi saya salah mengatakan tetapi. Caranya bagaimana? Mudah sekali. Silahkan Bapak Ibu klik videonya. Nah, kalau sudah muncul tanda strip-strip seperti itu, berarti kita sudah siap mengeksekusi videonya. Kita pilih menu gunting. Nah, karena yang mau dipangkas adalah yang di sebelah kiri, kita pilih menu pangkas kiri playhead. Kalau yang mau dipangkas adalah di sebelah kanan timeline, kita pilih pangkas ke kanan playhead. Kalau yang mau dipangkas sebelah tengah, kita pilih bagi di playhead. Nah, kita pilih menu pangkas ke kiri, karena video yang di kiri yang tadi salah. Saya klik pangkas ke kiri. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, video yang di sebelah kiri timeline sudah hilang. Dan setelah itu kita centang di pojok kanan atas, kita play dari depan. Iya, itu sudah video yang betul nih Bapak Ibu. Ini backgroundnya kurang. Nah, ini videonya sudah betul. Jadi di sini kok rumpang jadinya. Bagaimana biar nggak rumpang? Nah, ini Bapak Ibu sangat penting sekali. Biar videonya ini tidak rumpang, Bapak Ibu, caranya adalah ini mudah tapi kadang ada yang terjebak dengan hanya menarik video. Kalau videonya cuma digeser, maka tidak bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menarik video yang belakang ini biar tidak rumpang, caranya adalah video yang di belakang ini Bapak Ibu di track ini kita tekan sampai HP-nya bergetar. Kita tekan sampai HP-nya bergetar, tetap ditekan dan digeser ke depan seperti ini. Tetap ditekan lalu digeser ke depan. Nah, setelah itu baru dilepas. Sekali lagi, untuk menggeser videonya kita ditekan video yang di track bawah itu yang paling bawah Bapak Ibu. Nah, kalau sudah getar digeser ke kanan, geser ke kiri bisa. Ya, seperti ini. Nah, jadi bukan seperti ini ya Bapak Ibu, bukan seperti ini. Kuningnya ditarik ke depan. Ini tidak bisa Bapak Ibu. Ini kalau kuningnya ditarik ke depan, maka video yang tadi terpotong nggak jadi terpotong. Nah, maka ini durasinya, ini kan sama dengan motong Bapak Ibu. Nah, ini disesuaikan dengan yang tadi. Nah, ini tinggal ditekan, ditarik ke depan. Oke, Bapak Ibu, seperti itu. Silahkan Bapak Ibu untuk mempraktikkan cutting. Oke. Ya. Ini saya gunakan dua background. Yang pertama terkait perkantoran, yang terakhir terkait dengan otomotif. Nah, untuk pergeserannya bisa pakai transisi. Transisi sudah kita praktikkan. Nah, biar orangnya nggak kelihatan melompat banget, pakai transisi juga bisa. Oke, Bapak Ibu, untuk cutting sudah. Silakan Bapak Ibu bisa mempraktikkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Cutting gampang sekali, tinggal diklik videonya, digunting. Kalau mau dipotong yang di tengah, bagi di playhead. Terus yang dipotong sampai durasi kemana, bagi playhead. Kalau yang mau dipotong yang video di tengah, diklik video yang di tengah, kemudian kita klik tong sampah. Klik. Nah, video yang di tengah hilang. Yang di belakang tinggal ditarik ke depan. Nah, tapi kalau seperti ini hasilnya kurang maksimal. Karena pasti biasanya gerakan tangannya berubah. Jadi yang tangannya lagi mengangkat ke atas atau ekspresinya jadinya berubah. Karena tengahnya terpotong. Ya, sampai di sini Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya, monggo.
Jika tidak ada, kita lanjut ke render ini. Tinggal terakhir ini, merender video. Oke, belum ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita lanjut, G. Oke, untuk selanjutnya, jika videonya sudah selesai, kita tinggal merender. Caranya adalah, Bapak Ibu silahkan klik tanda panah di pojok kanan atas. Kita klik. Nah, ini tips yang tadi saya sampaikan juga, kalau videonya panjang, durasinya misalnya 10 menit, nah videonya sudah 5 menit, mipil di render nih Bapak Ibu, biar nanti tidak terlalu berat kerjanya, cara kerjanya. Kemudian resolusinya kita pilih, mau 1440, semakin tinggi semakin baik, tapi kalau HP-nya kurang support, boleh pakai yang rendah, setidaknya yang 720. Semakin tinggi semakin baik. Nah, ini contoh HP saya ini sudah dipakai untuk Vicon, untuk edit, jadinya muter-muter. Ya, untuk speknya, resolusinya, Bapak Ibu pilih, disesuaikan, 720 juga boleh. Setelah itu, Bapak Ibu bisa melihat di bawahnya itu ada tulisan laju bit. Laju bitnya bisa digeser lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung spek HP-nya. Kemudian juga ada beberapa memori yang tersisa, ada keterangannya. Setelah itu selesai, kemudian simpan sebagai video. Ya, Bapak Ibu, ini saya sambil Vicon, jadinya muter-muter nih. Ya, seperti itu nih Bapak Ibu. Setelah kita pilih resolusi, kemudian kita pilih simpan. Kemudian simpan, menu simpan ini yang di bawah. Setelah simpan, otomatis nanti akan tersimpan di galeri Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk mengedit video pembelajaran sampai dengan merendernya. Saat Bapak Ibu belum render, video yang Bapak Ibu sedang edit, gambarnya jangan dihapus di HP, nih Bapak Ibu. Jadi, gambar, stiker, atau apapun yang Bapak Ibu sedang edit di HP, jangan dihapus dulu dari galeri, karena nanti akan hilang di KineMaster-nya. Tidak terasa sudah pukul 12:05. Mari Bapak Ibu yang tadi masih bingung boleh ditanyakan, atau mungkin mau share pengalaman juga boleh, mau berbagi pengalaman. Monggo Bapak Ibu. Ini tadi di awal Bapak Ibu setelah pelatihan akan membuat video pembelajaran. Nah, ini ditunggu Bapak Ibu karyanya. Nih, Bapak Ibu silahkan, Bapak Ibu yang sudah selesai membuat video pembelajaran nanti, silahkan di-share di media sosial. Jangan lupa tandai saya. Untuk Facebook-nya Asih Prihatin, Instagram juga Asih Prihatin, dan YouTube juga Asih Prihatin. Silahkan Bapak Ibu nanti di-share, jangan lupa ditandai. Videonya tidak usah terlalu susah Bapak Ibu, yang simpel saja. Kalau misal Bapak Ibu sedang sibuk, misal tidak syuting, bisa ambil potongan-potongan video seperti yang tadi saya gambar sawah, ada juga gambar perkebunan yang lain. Nah, Bapak Ibu apakah sudah bisa mencari contoh video yang gratis, tidak ada hak ciptanya, yang bisa diunggah ulang di YouTube? Sampun nggih, Pak Nugroho? Ya. Oke, Bapak Ibu, ini sedikit tips untuk membuat video pembelajaran secara praktis. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sibuk belum sempat syuting, Bapak Ibu bisa mengambil video di YouTube. Pak Nugroho sudah pernah mempraktikkan pasti ini. Jadi bisa mengambil video di YouTube, misalnya untuk materi apa ya? Materi makanan ya, tata boga ya. Ya, tinggal ketikkan saja di YouTube, kemudian kita filter Bapak Ibu, kita klik menu filter,
cari yang Creative Commons. Sekali lagi, kita klik filter, kemudian menu Creative Commons. Yang di Creative Commons diklik. Nah, setelah itu, maka video-video ini sudah bebas hak cipta. Ya, ini Bapak Ibu bisa memilih di sini. Yang Creative Commons, ya Bapak Ibu. Nah, ini Creative Commons. Nah, Bapak Ibu bisa ambil di sini. Nanti Bapak Ibu bisa edit, dipotong sesuai dengan yang diperlukan. Tidak penuh Bapak Ibu ambil pastinya, nggih. Dipotong sesuai yang diperlukan. Tapi Bapak Ibu kalau mau syuting sendiri lebih bagus lagi. Mengambil gambar makanan, silakan. Pengambilan gambarnya boleh bergerak dari kanan ke kiri ke kanan, dari dekat menjauh, dari jauh mendekat. Ya, ini contoh pengambilan gambar dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Ini dari atas ke bawah. Pergerakannya lebih halus, lebih baik nih Bapak Ibu. Pakai gimbal lebih baik. Ya, video seperti ini saya yakin Bapak Ibu bisa membuatnya. Pergeseran sekali lagi diperhalus. Kalau mau geser ke kiri saja, ke kanan, usahakan ke kanan saja. Kalau mau ke atas, ke bawah juga. Satu kali geser. Bapak Ibu bisa juga gunakan kata kunci pakai bahasa Inggris untuk mencari video yang dimaksud nih. Karena biasanya kalau bahasa Inggris ada sumber dari luar, jadi mungkin lebih lengkap, nih. Nah, ini contohnya kopling. Nah, bagaimana kopling bekerja? Ini Bapak Ibu bisa mengambilnya di sini. Sekali lagi, carinya yang Creative Commons. Nah, ini kan berbahasa Inggris. Nanti bisa suaranya di mute, dibisukan, diganti suara Bapak Ibu. Oke. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini adakah yang akan ditanyakan atau didiskusikan? Silakan sambil nunjuk kopinya kalau masih, atau tehnya, monggo. Untuk mengganti background sudah bisa semua pasti nggih Bapak Ibu nggih? Background-nya kalau mau sudah background-nya mau dihilangkan bisa menggunakan remove background Bapak Ibu. Jadi tinggal masuk saja pakai remove.bg, kemudian masukkan gambar yang akan dirubah background-nya. Di sini di-upload. Nah, terus untuk mencari gambar Bapak Ibu bisa mencari gambar untuk background di Freepik. Ini juga pasti sudah banyak yang menggunakan Freepik. Di sini Bapak Ibu bisa mencari misalnya Office. Nah, kalau saya sukanya kata kuncinya berbahasa Inggris karena biasanya pilihannya lebih banyak. Ya, ini contohnya untuk Office, background-nya bisa diambil di Freepik. Oke, di Google juga bisa, tuliskan Office background. Untuk gambar sudah, untuk sound Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan sound yang free, yang gratis, bisa diunggah di YouTube, bisa ambil di KineMaster, atau masuk ke Band Sound. Ya, di sini ada tulisan free music, royalty free music untuk Band Sound. Ya, bisa dipilih di sini. Ini banyak sekali yang menggunakan background ini, Bapak Ibu. Silahkan tinggal di-download gratis.
Yang berbayar ada tandanya, tapi yang gratis banyak juga. Ya, oke, untuk mencari musik yang gratis sudah, untuk mencari pilihan gambar di FreePic juga sudah saya sampaikan, untuk mencari video yang boleh diunggah ulang juga sudah, editingnya sudah. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Pak Nugroho, ada yang mau ditanyakan? Udah Bu, cukup. Foto bersama Bu, sudah cukup. Tinggal praktik, ya. Setelah ini tinggal praktik. Saya sangat menunggu sekali Bapak Ibu untuk men-share nanti hasilnya di media sosial. Jangan lupa tandai saya, Kemudian praktik apapun videonya dipraktikkan. Kalau nggak sempat syuting, ambil video dari YouTube yang common, Creative Commons. Kalau tidak sempat syuting, pakai gambar, pakai PowerPoint. Silahkan Bapak Ibu untuk menghasilkan karya. Kalau Bapak Ibu pakai PowerPoint sudah terbiasa, silahkan mulai sekarang dicoba untuk PowerPoint-nya digunakan untuk video, lalu tambahkan suara kita. Kalau kita sudah menghasilkan video pembelajaran, rasanya pasti sudah puas menghasilkan media pembelajaran untuk anak didik kita. Walaupun mungkin di YouTube banyak, tapi kalau gurunya sendiri yang membuat, pasti anak didik Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Bate Alit pasti lebih, wah ini ada Pak Frans ini videonya, wah keren ini, ada Pak Brandono ini videonya, lebih mantap lagi. Ya, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, maka sudah beres, Bu. Oke. Ya, jika tidak ada pertanyaan, apakah ini akan diakhiri atau akan ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Pak Purwandono, ini sudah tidak ada pertanyaan, sudah selesai, Bapak? Oh, kelihatannya sudah cukup ini teman-teman. Tinggal praktek membuat video pembelajaran. Oke. Ya, terima kasih sekali untuk Pak Purwandono, untuk Bapak Kepala Sekolah, untuk tim IHT video pembelajaran, untuk Bapak Ibu guru semuanya yang telah bersama-sama kita belajar bersama dalam pembuatan video pembelajaran. Bapak Ibu, saya masih banyak kekurangannya, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Salam kenal dari Wonosobo, silahkan Bapak Ibu yang ke Wonosobo pinarak ke Selomerto, ditunggu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Jangan lupa Bapak Ibu nanti dipraktekkan apapun itu, video apapun dicoba dulu Bapak Ibu, dan silahkan di-share di media sosial, tandai saya. Assalamualaikum Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asi. Sama-sama Bu. Nanti kalau ada pertanyaan via chat Bapak Ibu, misalnya sedang mengedit. Ya, terima kasih Bu Eka.